أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk saling nasihat menasihati, untuk saling bertalabul ilmi, saling mengingatkan di antara kita. Insyaallah kajian kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang renungan surat Ali Imran ayat yang ke-200. Yang di sini kalau kita ambil kesimpulan, yaitu tentang 4 kunci untuk mendapatkan keberuntungan, yang di dalamnya termasuk adalah kesabaran, ya. Dan insyaallah hadirin dan kaum muslimin, kebanyakan dari kita, ya, khususnya yang hadir di sini, antum semua insyaallah sudah hafal ayatnya, ya, di surat Ali Imran ayat yang terakhir. Ayat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang kandungannya sangat dalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu wattaqullah, dan tetaplah bersiap siaga, ya, dikatakan di perbatasan negeri. Ribat, tetaplah kalian bersiap siaga, berjaga-jaga di perbatasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya niscaya kalian beruntung. Baik hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjut pada penjelasan ataupun tafsir dari para ulama, insyaallah nanti akan saya sampaikan tafsir As-Sa'di. Ada satu kaidah di dalam penafsiran. Ketika kita mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, kita perhatikan, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, jika engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, ya, jelas kalimatnya ini panggilan iman. Kata beliau, fa'ar'iha sam'aka fa innaha khairun tu'maru bihi aw syarrun tanha anhu. Apa kata beliau? Pasang telinga Anda baik-baik. Fa'ar'iha sam'aka, perhatikan, gitu maksudnya, ya. Kenapa? Fa innaha khairun tu'maru bihi aw syarrun tanha anhu. Karena setelah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, akan ada keterangan ataupun ayat-ayat perintah kebaikan yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Aw syarrun tanha anhu, atau akan ada penjelasan keterangan tentang kejelekan, keburukan yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, meninggalkannya. Maka perhatikan ini baik-baik. Nah ini, ya. Dan banyak sekali dikatakan di dalam Al-Quran, ya, dalam keterangan itu ada sekitar, kalau nggak salah, 89 kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan maknanya adalah, ya, menurut penjelasan, bahwa makna kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan, yang pertama maksudnya Allah memotivasi,
orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya dengan cara melaksanakan perintah yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya karena keimanan kita tidak sempurna dan harus terus disempurnakan ataupun ditambah dengan melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya adalah bahwa Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk mensyukuri nikmat iman yang ada pada dirinya. Dengan cara apa? Sama, dengan cara melaksanakan apa-apa yang terkandung dalam ayat tersebut setelah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, maka maknanya tadi kita laksanakan perintah puasa supaya keimanan kita terus bertambah ataupun terus disempurnakan, atau kita mensyukuri nikmat iman kita dengan melaksanakan perintah puasa. Ini contohnya ya. Baik. Kemudian dalam ayat ini dikatakan isbiru wasabiru warabitu dan seterusnya. Saya akan bacakan di sini, sudah saya nukilkan tafsir As-Sa'di ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan summa haddal mu'minina 'ala ma yusinuhum ilal falah. Allah mendorong para hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, untuk melakukan sesuatu yang membawa mereka kepada falah, kepada keberuntungan. Ya. Wa huwa, apa yang dimaksud falah itu? Wa huwa al-fawz was-sa'adah wan-najah, yaitu kemenangan, kebahagiaan dan keberhasilan yang hakiki tentunya. Ya. Jadi Allah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang akan membawa kita kepada falah. Ini dalam ayat ini. Kita lihat apa yang Allah dorong untuk kita mengerjakannya. Wa ana tariqa al-musila ila dzalika luzumus sabr. Sedangkan jalannya untuk mendapatkan yang demikian itu, yakni mendapatkan falah, adalah apa? Luzumus sabr, yaitu continue, terus menerus, senantiasa menjaga kesabaran. Luzumus sabr. Ya. Dan secara makna, ketika kita menyebut kata sabar, ya, maka semua kita pasti sudah tahu sabar. Ya, boleh diartikan sabar, jangan marah, sabar, jangan menggerutu, sabar, jangan mengeluh, ya. Sabar, jangan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Luzumus sabr. Jalan untuk meraih falah diantaranya adalah senantiasa menjaga kesabaran. Kenapa? Ya, karena dunia ini adalah darul ibtila, darul imtihan, negeri ujian. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, ya, apalagi kita yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun menjalani kehidupan, pasti akan diuji. Dan ini sunnatullah. Betul kan? Ya, bukankah Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengikrarkan keimanan mereka, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya, tidak akan dibiarkan saja. Kenapa? Dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa laqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar
dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Pun demikian di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 155. Yang ayat ini juga sangat familiar di tengah-tengah kita, ya, khususnya para aktivis dakwah. Antum semua dan anak rasa semua kita sudah hafal. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wal 'atash wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Afanya ingat al ju' atas aja gitu ya. Ingatnya pas puasa. Walanabluwannakum, kata Allah, dan pasti kami akan menguji kalian. Ya, kurang lebih artinya bisyai'in minal khauf. Dikatakan bisyai'in dengan sedikit apa? Ketakutan. Wal ju', kelaparan. Ya, dikatakan sedikit. Sebab kalau diberikan ujian totalitas, manusia nggak akan sanggup. Ya, maka ujian itu sebenarnya sedikit. Kalau total nggak akan sanggup, dikatakan oleh para ulama demikian. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta. Ya, kita semua merasakan itu. Kemudian anfus, jiwa, ditinggal meninggal orang-orang yang kita cintai. Ya, anak kita, istri kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita. Ini semua kita pernah diuji itu, atau kebanyakan dari kita. Bukankah di antara aktivis dakwah di sini pun demikian? Belum lama kemarin ada adiknya meninggal, ya, ada istrinya meninggal, ada anaknya meninggal, dan seterusnya. Kalau masalah harta, ujian harta itu semua kita senasib, insya Allah. Ya, ada masanya kita sangat kurang dengan harta atau dengan dana yang seharusnya kita cukupkan. Tapi kita harus sabar. Ya. Dan juga buah-buahan. Ini contoh di antara ujian. Kemarin waktu belum lama ini, ya, baru-baru ini saya melihat di postingan lupa saya di Facebook atau di Instagram. Benar-benar ini buah-buahan diuji. Ada orang tanam melon, yang itu buahnya sudah gede-gede, tinggal panennya saja. Tiba-tiba area itu dibanjirin, ya, terendam banjir sehingga gagal panen, pusong. Ini ujian, ya. Atau bahkan lahan itu tidak bisa diolah sehingga nggak bisa menanam, ya, apalagi dapat panennya. Nah, ini ujian. Wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah apa kabar gembira itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kemudian As-Suddi mengatakan maksudnya adalah dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana kita tahu kisah seorang wanita hitam yang diuji dengan penyakit ayan, yang sering kambuh, tiba-tiba kambuh di jalanan, kambuh di tempat ramai kambuh. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kalau kamu bersabar maka surga bagimu. Kemudian orang ini memilih sabar. Surga bagi dia, memilih sabar. Dan kemudian dia minta didoakan supaya auratnya tidak terbuka. Ya, ini. Jadi kita harus sabar karena memang di dunia ini adalah negeri ujian, tempat kita diuji. Dan setiap manusia, bahkan orang yang paling tinggi imannya, yang paling tinggi kedudukannya, itu pun diuji, bahkan ujiannya lebih besar daripada yang lainnya. Ya, bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling besar ujiannya? Maka beliau mengatakan al-anbiya, para nabi dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya
Ma huwa sabr? Apa itu sabar? Alladzi huwa habsun nafsi ala ma takrahuhu. Sabar adalah menahan diri atas sesuatu yang dia tidak sukai. Min tarkil ma'asi. Sabar juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar itu menahan diri, tidak marah, ya, tidak emosi, tidak menggerutu, tidak menampar pipi, tidak merobek baju, ya, tidak apa, ya pokoknya tidak brutal gitu ya. Ketika dia mendapatkan apa-apa yang tidak dia sukai pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, pada usahanya dan seterusnya. Ini sabar. Termasuk sabar adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, sehebat apapun syahwat kita, sebesar apapun kesempatan itu, maka kita sabar. Kalau itu tidak halal bagi kita, kita sabar, kita meninggalkan kemaksiatan itu. Dan banyak ragam daripada kemaksiatan ataupun dosa-dosa. Kemudian dalam selanjutnya, wa minas sabri 'alal masaibi. Dan termasuk kesabaran adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Tadi sudah disinggung ya, banyak musibah sekarang, kebanjiran, tanah longsor, ya, mungkin gempa bumi dan lain sebagainya. Kita bersabar dalam menghadapi musibah, ini termasuk kesabaran. Wa 'ala al-awamiri saqilatin 'ala nufus. Dan termasuk sabar terhadap perintah-perintah yang mungkin memberatkan jiwa kita. Ini pun kita harus bersabar terhadap perintah-perintah Allah yang boleh jadi memberatkan jiwa kita. Perintah untuk berlapar-lapar, berhaus dahaga di siang hari, perintah berpuasa. Kalau bukan perintah Allah, dan kalau bukan ingin mengharap ridha Allah, mengharap surganya, mengharap rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun yang rela berlapar-lapar, berhaus dahaga di siang hari. Betul tidak? Betul. Kalau saya, ya, kalau seorang yang mampu, yang punya makanan, punya minuman, gak mungkin dia akan rela berlapar-lapar, haus dahaga kalau bukan sabar menjalankan perintah Allah. Sabar ketika diperintahkan untuk berjihad. Ya, walaupun jihad itu berat, iya, tapi Allah katakan infiru khifafa wasiqala, berangkat, ya, baik dalam keadaan ringan ataupun berat. Sabar dalam melaksanakan perintah dakwah, sabar dalam menjalankan program-program dakwah. Ya, di kita, ya, termasuk anak pribadi, ya, di lingkungan pusat. Ya, kita ada program JPU 1, 2, 3 ya, kalau nggak salah ya, 1 ya, betul ya. Tapi Masya Allah, ternyata memang menjalankan perintah dakwah itu butuh kesabaran. Ya, buktinya apa? Rencana pekan ini mau safda, gagal, mundur lagi. Mau KU, kadang-kadang mundur. Busy, ya, sepekan sekali. Yang aktif cuma sebagian. Termasuk busy saya, baru mulai lagi ya. Ya. Ternyata memang butuh kesabaran. Tapi ketika sabar dimulai, ini ternyata ringan. Ya, setan itu akan kalah. Maka nanti untuk para aktivis dakwah yang visinya masih vakum, coba dimulai. Insya Allah semuanya akan berjalan, gitu ya. Jadi sabar dalam perintah-perintah yang mungkin memberatkan jiwa kita. Fa amarahum bisabri 'ala jami'i dzalik, dan diperintahkan untuk sabar atas semua itu. Kemudian di kalimat yang selanjutnya, isbiru wasabiru. Sedikit ada perbedaan atau dikatakan tasrif yang berbeda, yang intinya adalah sama dari kata-kata sobaro, sabar, ya, yang artinya adalah musabarah. Apa itu musabarah? Al-musabarah ay al-mulazamatu wal istimraru 'ala dzalik.
yaitu artinya adalah terus-menerus di atas kesabaran, kuatkan kesabaran, continue di atas kesabaran, sabar dan terus-menerus di atas kesabaran, ya. Ala dawam, tidak berhenti. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aduh si fulan sudah 5 kali melakukan hal ini kepada saya, maka sudah habis kesabaran saya. Padahal sabar itu adalah harusnya terus-menerus, tidak ada batasnya. Ya, kalau dia kemudian meluapkan emosinya, bahkan mendolimi orang itu dengan melampaui batas, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang sabar. Dia hanya sedang menahan, menunda kemarahannya. Maka sabar ini terus-menerus, ya. Wa muqawamatul a'da'i fi jami'il ahwal. Kemudian termasuk ke dalam kesabaran adalah menahan musuh dalam segala keadaan. Menahan musuh dalam segala keadaan. Ini ada kaitannya dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu warabitu. Warabitu, murabatah, ribat. Ya. Kan dalam ayat tersebut dikatakan isbiru wasabiru warabitu. Apa itu murabatah? Ribat. Wa hiya luzumul mahadil ladzi yukhafu min wusulil aduwi minhu. Ribat adalah hendaklah engkau berjaga-jaga di pos-pos penjagaan kalian. Kenapa? Dikhawatirkan musuh akan masuk dari sana. Ya, berjaga-jaga, jangan sampai musuh masuk dari jalan itu, dari arah itu. Ya. Wa an yuraqibu a'da'ahum, dan terus mengawasi gerak-gerik mereka. Jangan sampai mereka menyelinap kemudian masuk dan menghancurkan kaum muslimin. Ini ketika sedang kondisi konflik, maka ini benar-benar harus diperhatikan. Dan sekarang di kita pun, ya, walaupun dalam tanda kutip, mungkin boleh jadi ini adalah ribat di antara teman-teman di garda ADP, ya. Maka terus perhatikan, tetap di pos-pos kalian, jangan sampai ada musuh yang menyelinap kemudian menghancurkan ataupun merusak ataupun mengambil barang-barang yang berharga milik kita, milik yayasan, milik kaum muslimin. Maka ini harus dijaga ataupun ribat di pos-pos penjagaan. Wa yamna'uhum minal wusuli ila maqasidihim. Ya, kemudian menghalangi mereka. Siapa? Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, agar jangan sampai masuk dan mencapai tujuannya, yaitu tadi menghancurkan kaum muslimin. Ini murabatah, ribat. Ya, ini di antara jalan menuju falah, menuju keberuntungan yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut. Na'annahum yuflihun, semoga mereka mendapatkan falah. Nah ini, ya, apa itu falah? Apa yang dimaksud dengan keberuntungan? Yafuzuna bil mahbub ad-dini wad dunyawi wal ukhrawi. Ya, falah itu adalah yaitu mereka mendapatkan apa yang disukai. Ini keberuntungan. Mendapatkan apa yang disukai. Dari apa? Dari sisi agamanya, ataupun duniawinya, ataupun ukhrawinya. Ini falah. Ya. Wa yanjawna minal makruhi kadzalik. Dan selamat dari apa yang tidak disukai, itu pun demikian. Ini adalah falah, keberuntungan. Kan begitu ya. Kalau ada kita lagi di jalan, ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan atau tabrakan dan kita hampir saja kena, hampir tertimpa truk misalkan. Wah, untung, alhamdulillah untung gitu ya. Ini keberuntungan, falah. Terhindar dari apa yang tidak kita sukai. Ini pun keberuntungan. Begitu. Fa'ulima min hadha annahu la sabila ilal falahi biduni sabri wal musabirah wal murabatah al madkurat. Maka diketahui dengan ini
bahwa tidak ada jalan, tidak akan ada jalan untuk mendapatkan falah biduni sabri wal musabarah wal murabitah al madkurat. Tidak ada jalan untuk mendapatkan falah kecuali dengan sabar dan musabarah, menguatkan kesabaran, wal murabatah, ribat, berjaga-jaga di perbatasan al madkurat yang telah disebutkan. Falam yuflih man aflaha illa biha. Ya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan falah kecuali dengan semua ini. Ya. Walam yafud ahadanil falah illa bil ikhlali biha au bi ba'diha. Tidak ada seorang pun yang luput dari falah ini kecuali karena dia luput dari perkara tadi ataupun sebagiannya. Ya, jadi ini kuncinya. Maka kemudian dikatakan dalam ayat tersebut la'annakum wattaqullah la'annakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah ya, agar kalian beruntung. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan ya, untuk mencapai keberuntungan ataupun falah, maka kita harus sabar, kemudian musabarah ya, kuatkan kesabaran kita, sabiru, kemudian rabitu ya, kita ribat, berjaga-jaga atau melaksanakan ribat ya, kemudian wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan semua kita sudah tahu apa itu makna takwa, imtisalu awamirihi wajtanibu nawahi. Ya, mudahnya begitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Atau dalam definisi yang lain silakan. Banyak sekali para ulama mendefinisikan tentang takwa. Ya, al-khauf minal jalil wa 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wastidadu li yaumir rakhil. Takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diturunkan Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qanaah dengan yang sedikit, kemudian bersiap-siap untuk hari akhir. Ini takwa. Atau dengan makna lain ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu an, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Ka'ab kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, pernahkah Anda berjalan di jalan-jalan yang penuh dengan duri? Maka apa yang Anda akan lakukan? Kata Umar bin Khattab, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya tidak tertusuk duri-duri itu. Maka itulah takwa. Maksudnya apa? Berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan, dosa-dosa, agar kita terhindar dari azab api neraka dan selamat mendapatkan surga. Ada satu makna ribat ya, karena kaum muslimin ini kan berada dalam mungkin di antara dua kondisi ya, terkadang dalam kondisi perang, konflik, terkadang dalam kondisi aman. Maka ada makna ribat yang ini tidak bertentangan dengan hal ini. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat isbagul wudu 'alal makarihi wa kasratul khata ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah wa dzalikumur ribat fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat." Ini Masya Allah ya, buat ikhwah teman-teman yang luar biasa ya, dalam hal menunggu sholat setelah sholat. Ini ada aja ya, pada maghrib ya menunggu sholat isya di masjid, atau mungkin pada asar sampai maghrib dan seterusnya. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian, dan mengangkat derajat? Apa itu? Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarihi, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disukai, di saat-saat yang tidak disukai, saat-saat yang berat. Gitu ya, misalkan saat yang sangat dingin, bangun tidur ya, atau di waktu dingin dan seterusnya. Kemudian apalagi waqasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid.
Ya, tapi bukan ke masjid mau ngapain ya. Maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, khususnya salat berjamaah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kajian, ya, berzikir, salat sunnah, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, dan seterusnya. Kemudian wantidharus sholati ba'da shalah. Ya, menunggu waktu salat setelah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadzalikumur ribat, wadzalikumur ribat, wadzalikumur ribat." Maka yang demikian itu adalah ribat sampai diulangi sebanyak tiga kali. Dan kita semua sudah tahu bagaimana pahala ribat. Di antaranya adalah ya, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga-jaga, ribat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.